gue udah siapin bungkusannya ini cute loh, cute banget. Jadi dia kayak tas kecil-kecil kayak gini, ya kan? Nah, tadi gue udah tanya sama masnya yang recommended apa, dan 3 inilah yang dia recommended. Dan satu lagi yang unik adalah setiap kali kalian bungkus, dia ada kasih nama staff yang bertugas plus suhu tubuhnya. Oke, plus suhu tubuhnya, which is ini buat informasi ke customer bahwa staffnya masih oke, nggak kena covid loh, masih nggak demam ya. Jadi tadi gue beli 3. Ini yang pertama adalah Bulldog, yang ini adalah Bebop, dan yang ini adalah Nom Nom. Kita akan coba ya, buka satu-satu. Rekomendasi dia yang paling direkomended dan paling mahal adalah yang ini, Bebop. Waktu gua tanya Bebop ini apa, dia adalah daging sapi ya, dan ada soun khas Korea ya. Gua akan coba buka, which is ini dia ada sealnya ya. Kita akan lihat satu porsi ini. Jadi dia ada 2 ukuran, large sama small. Ini yang gue beli adalah yang small karena gue mau mencoba berbagai jenis ya, dan gue makan sendiri, which is kayaknya kalau gue pesen yang gede semua kayaknya nggak keras ya, nggak akan habis ya. Jadi makanya kenapa gue pilih yang kecil-kecil tapi ada 3 jenis ya. Nah ini gue akan buka biar kalian juga bisa lihat ya. Oke, isinya setengah dari box ya, isinya setengah dari box. Gue akan pindahin ke piring ya. Jadi di sini ada beef bulgoginya plus japchae-nya, oke, bihun Korea. Oke, ini gua akan tuang ke sini. Ya. Nah, ini porsi dagingnya kalian bisa lihat. And then ini ada soun Koreanya. Ini ada kol. Ya. Dan juga ada nasinya. Nah, segini porsi yang kecil ini harganya 32.000. Sedangkan kalau yang besar harganya 45.000. Nah, kalian bisa menurut kalian gimana? Worth it atau enggak? Ya, kalau buat saya nasinya cukup banyak sih. Ya, dagingnya segini. Oke. Dan dia juga kasih 1 set sambelnya. Dan juga 1 peralatan makan. Oke, ini yang 1 saya pinggirin dulu. Dan kita akan coba buka yang Nom Nom. Oke. Kita akan coba buka yang Nom Nom. Tapi buat kalian yang ada usaha F&B, gimana nih sekarang nih? Karena banyak di mall yang kayak Kapop ini pun sekarang kita udah nggak bisa makan di tempat. Oke, jadi cuma bisa take away and then delivery, Gojek gitu ya. Nah ini adalah ayam sama ya, isinya juga setengah ya, tapi ini Nom Nom ini dia pakai garlic butter. Oke, jadi kayak mungkin ini like a chicken popcorn ya. Sama juga ada apa namanya, ada bihun atau ada soun dari Koreanya juga, khas Korea ya. Gua akan coba pindahin ke piring juga biar kalian bisa lihat ya. Nah, ini harganya adalah 28.000 kalau yang kecil. Ya. Nah, ini ada 3 piece ayamnya. Kayak kalian bisa lihat di sini ya, ada 3 piece like a chicken karage. Lalu ini sounnya segini, dan lagi-lagi buat gue nasinya ini cukup banyak sih. Kayaknya masing-masing paket semuanya dia ada japchae-nya dan juga kol ya, soun Koreanya. Oke, ini yang Nom Nom. Dan yang terakhir yang gue beli adalah yang menurut dia juga recommended. Ini adalah Bulldog. Gua rasa isinya secara porsi nggak gitu beda jauh ya. Pasti ya standarnya memang segini lah. Standarnya mereka memang segini untuk yang ukuran yang small. Buat kalian yang udah pernah coba Kapop ini, mungkin bisa ini komen menurut kalian gimana sih. Nah ini lebih merah ya.
which is ini pakai kimchi kah mungkin? Kita akan coba nanti ya. Atau ini dia saya rasa pakai bumbu buldaknya kali ya. Ya, sama. Dia isinya juga kurang lebihnya setengah dari kartonnya atau dari rice boxnya itu sendiri ya. Oke, nah ini isinya ayamnya segini, kemudian ada sounnya dan juga kol lagi. Jadi semuanya selalu ada soun Korea, oke. Dan juga ini nasinya. Oke. Ini akan kita singkirkan dulu. Nah, sekarang kita coba ya. Ya, ini ketiga rekomendasi dari mereka. Kita coba dulu dari yang paling mahal. Oke. Ini adalah bibop. Oke. Saya akan coba tanpa sambelnya dulu. Oke. Kita akan coba pertama kita akan coba japchae-nya dulu karena saya nggak terlalu familiar dengan Korean food anyway. I'll most like sushi Jepang yang kayak gitu, ramen mungkin masih lebih familiar di lidah ya. Let's try. Jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Kita coba ya. Kita coba mulai dari sounnya. Oke. Rasanya buat kalian yang pernah diet keto, ya, kalian yang udah pernah ngerasain ada bihun atau soun shirataki atau nasi shirataki, dia kenyalnya kayak gitu sih, ya. Which is bumbunya berasa banget. Kol dan wortelnya juga masih crunchy, ya. Dan satu yang menarik yang bikin wangi adalah sepertinya dia pakai minyak wijen. Dia pakai minyak wijen dan di sini masih semua makanannya kalau saya lihat ini mereka semuanya ada taburin wijen. Itu yang bikin wangi dan juga mericanya berasa banget. Oke, mericanya ini dia berasa banget. Which is ininya oke sih, ya. Soun Jepangnya ini oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk dagingnya sendiri. Nah, ini kalau kalian lihat nih, wow, wijennya ini banyak sekali, ya. Wijennya ini banyak sekali. Kita coba coba keras atau enggak. Karena kalau saya lihat di sini, gua rasa ini dia pakai daging yang campuran lemaknya cukup banyak, ya. Kita coba tanpa saus, ya. Ketika lo kunyah dagingnya, itu masih juicy, tapi nggak terlalu juicy, tapi nggak kering juga. Gimana ya describe-nya ya? Jadi harusnya masaknya kalau dikurangin dikit lagi, itu lebih perfect sih. Jadi juicy-nya itu lebih dapet. Nah ini masih sedikit kering, tapi juga nggak sampai kering sampai seret gitu nggak. Tapi rasanya yang dominan itu adalah manis, ya. Yang dominan itu adalah rasa manisnya. Mungkin ini light kayak teriyaki, ya. Nah sekarang gue mau coba cabenya. Maybe dengan ditambahin cabai jadi balance antara manis dagingnya ini plus pedas dari si saus sambelnya ini, ya. Gua akan coba dagingnya ini plus cabai, ya, dan nasi. Oke. Buat gua cabenya menurut gua agak kurang cocok menurut gua ya. Jadi gua lebih suka makan dagingnya ini tadi yang tanpa cabai itu kayaknya lebih masuk sih rasanya dengan lu tambah pakai nasi like type teriyaki. Tapi kalau misalkan lu tambahin pakai cabai, cabainya itu ternyata nggak benar-benar pedes doang, tapi ada manisnya. Jadi menurut gue manisnya jadi over, ya, manisnya jadi over. Jadi manis sama kecap ditambah manis sama saus ini, plus ada rasa mericanya. Jadi sebenarnya kalau lu makan
dagingnya aja tanpa saus sambalnya atau tanpa cabai cairnya ini, lu bisa merasakan rempah-rempah yang mereka pakai. Salah satu yang paling berasa adalah merica dan juga minyak wijen yang tadi gue bilang. Oke? Which is overall oke. Cuman gue akan prefer untuk makan tidak pakai sambal. Kita tinggalin dulu, kita beralih ke yang lain. Yang merah terakhir ya. Karena takutnya yang merah pedas, jadi nanti mempengaruhi rasa yang lain. Nah, ini adalah garlic butter, chicken garlic butter. Kalau di sana adalah namanya chicken nom nom. Ini harganya 28.000 untuk porsi yang kecil. Ya, gua akan coba. Gua rasa jangkainya gua nggak perlu cobain lagi. Gua langsung cobain yang garlic butternya, dimana kalian lihat ini saus garlic butternya ya, creamy banget ya. Gua akan coba dulu untuk cobain rasa sausnya doang. Garlicnya berasa, tapi creamy-nya itu seperti mayonnaise ya, seperti cream mayo. Butternya yang kurang nendang sih, kalau menurut gua butternya kurang nendang, tapi garlicnya berasa. Jadi ketika lu makan sausnya ini, garlicnya berasa. Coba, mungkin dia mengurangi butternya karena ini chicken karage atau chicken pok-poknya ini mungkin digoreng pakai minyak, sehingga dia mengurangi butternya supaya nggak terlalu berminyak, mungkin ya. Gua akan coba chickennya sekarang. Oke. Ya. Gua akan tambah sedikit nasi. Gua akan tambahkan sedikit sambal. Which is menurut gua yang tadi gua omongin itu benar. Kenapa? Karena ketika lu makan sama ayamnya dan lu gigit ayamnya, itu memang ada sedikit oily dari si minyak itu sendiri. That's why mungkin mereka tidak pakai butternya terlalu banyak. Karena kalau dia pakai butternya terlalu banyak and then very oily gitu ya, jadi kayaknya nggak enak di tenggorokan atau langit-langit lidah gitu, juga nggak enak gitu ya. Nah, tapi ketika lu kunyah, itu perpaduan antara garlicnya sama wijennya itu enak banget. Rasanya, wanginya itu enak banget, itu keluar banget. Plus gua notice di sini untuk dua masakan ini ya, yang mereka andalkan adalah yang tadi gua bilang, mericanya. Jadi bumbu merica itu benar-benar lu bisa rasain sampai hidung. Which is buat kalian yang suka pedes-pedes merica, you should try this kapbok, oke? Nah, untuk crunchy-nya sendiri, mungkin karena gua delivery and then mungkin dia masak langsung ditaruh di tempatnya, jadi masih panas langsung ditutup dari tempatnya, jadi crunchy-nya itu sudah nggak terlalu. Tapi kalau gua lihat dari sini dan kalian bisa lihat di kamera sendiri, crunchy kulit-kulitnya itu sebenarnya ada tepungnya, ya. Ini sebenarnya tepungnya juga keriting-keriting gitu kayak chicken karage, which is mungkin nanti ketika PSBB atau COVID ini sudah get out dari Indonesia dan mall buka lagi and then kalian bisa makan di sana, mungkin lebih enak karena ini ada crunchy dan cukup keriting ya, kayak tepung KFC, McD dan lain-lain. Harusnya lebih crunchy ketika makan di sana ya. Sekarang gua akan coba untuk yang pakai cabenya ya. Kalau tadi yang beef gue lebih suka nggak pakai cabai. What's about this? Oke. Kalau yang ini gue lebih setuju kalau kalian makan pakai cabai. Untuk selera gue lebih setuju makan pakai cabai. Kenapa? Karena dengan ini super creamy, dengan pakai garlic butternya tadi creamy. Kalau lu termakan terlalu banyak, lu akan cepet enak.
ya, lo akan cepat enak. Dan rasanya yang tadi gue bilang manis, ya kan, rasa mayo, ya kan, manis mayo, ya, beda sama yang tadi yang beef. Ini manisnya manis kecap, dicampur sama garlic, dicampur sama ada oily, sedikit oily dari si minyak dan juga minyak wijen dan juga butternya itu, plus garlic, plus ditambah sama cabai. Nah itu lebih perfect sih, ya. Cuman kurangnya cuman yang tadi gue bilang, ya, minus dari crunchy-an ayamnya aja. Oke, nah kita coba yang terakhir. Dan nanti at the end gue akan, menurut gue di antara tiga ini yang paling enak yang mana. Oke, nah gue akan minum dulu ya, biar rasanya hilang dulu dah. Which is tadi juga beli di sana paket. Ini lemon tea standar lah ya. Buat gue sedikit kurang asam, tapi is oke. Ini harganya cuma 10.000 sudah termasuk pajak. Oke, nah sekarang yang ini. Gue melihat bumbu buldaknya ini merahnya merah banget. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini nih merahnya merah banget. Ya, dan baunya ya kayak kimchi sih. Jadi lebih ini. Gue akan coba ayamnya dulu ya. Tanpa apa-apa, tanpa cabai, saus cabai yang dia kasih. Which is warnanya merah, and then rasanya nggak kayak kimchi, karena kalau kimchi lebih ke kayak asem gitu ya. Ini manis. Soal itu sih gue nggak terlalu tahu soal bumbu-bumbu Korea, jadi gue belum bisa ngomong juga ini apa namanya kalau di Korea sana gitu ya. Tapi ini rasanya manis, ya. Gue akan coba pakai ini cabenya. Mungkin karena ini manis basicnya, gue akan campur yang pedas, mungkin akan better. Ya. Gue akan campur ini plus nasinya. Makan. Oke. It's better kalian pakai sambalnya. Why? Karena jadi cita rasanya itu lebih, dia memperkaya cita rasanya. Kalau tadi benar-benar flat, cuman manis aja, dan beda sama yang dua tadi yang berasa mericanya, berasa bau wijennya, ini enggak. Ya. Oily-nya juga enggak, karena basicnya dia ayamnya itu dia tidak dibalut dengan tepung. Beda sama yang tadi yang nom-nom ya. Yang buldak ini dia benar-benar ayamnya aja, nggak pakai tepung. Jadi nggak ada crunchy-nya, nggak ada oily-nya. Benar-benar I think kalau lebih sehat, mungkin lebih sehat yang ini sih ya dibandingin yang ini, karena dia digoreng ya. Maksudnya digoreng pakai tepung dan ada minyaknya, menyerapnya lebih banyak. Tapi mungkin ya buat kalian yang suka dengan rasa otentik Korea, mungkin kalian bisa coba ini ya. Tapi kalau gua pribadi, gua lebih prefer, buat gua di antara tiga ini yang paling enak adalah yang ini. Dan memang which is ini yang paling mahal ya. Jadi mungkin quote yang telah beredar bahwa harga itu nggak pernah bohong, mungkin bisa diadaptasikan dengan ini ya. Jadi buat gua paling suka adalah yang ini, bebop, which is ini adalah seperti beef teriyaki. Dan yang kedua buat gua paling suka adalah ini, nom-nom. Tapi di sini quote untuk harga nggak pernah bohong tidak berlaku, karena ini lebih murah dibandingkan ini. Oke, jadi yang pertama yang paling mahal adalah ini, dengan yang small yang gue beli itu ada 32.000. Oke, yang ini harganya adalah 31.000 untuk yang nom-nom. Sedangkan nom-nom ini harganya 28.000. Sedangkan yang ini, yang buldak, harganya 31.000. Tapi kembali lagi, ini semua kembali ke selera. Oke? Kalau buat gua nomor 1 adalah yang ini, nomor 2 adalah yang ini, dan nomor 3 adalah yang ini. Ya, bagaimana dengan kalian?
Coba kalian coba sendiri, dan kalian yang udah pernah coba mungkin yang punya pendapat yang berbeda dari gua, kalian bisa komen. Enggak ah, menurut gua lebih enakan yang ini kok. Menurut gua lebih enakan yang ini kok. Satu lagi sebenarnya ada yang dia tawarkan ke gua tadi, yaitu short ribs atau beef ribs, which is lebih mahal dibandingin ini. Dan menurut dia secara rekomendasi katanya itu paling best seller. Tapi gua nggak pilih itu, kenapa? Karena kebetulan gue pakai behel dan gue agak susah untuk makan ribs, jadi gue pilih rekomendasi kedua, yaitu yang ini ya. Lalu buat kalian yang tahu, yang tadi gue tanyakan adalah apakah benar Cup Bob ini satu manajemen dengan Gindako, which is gue nggak tahu, tapi banyak di beberapa mall besar mereka bersebelahan dan kadang-kadang promonya sama, which is sama-sama pakai Shopee Pay sama, itu juga kalian bisa dapetin diskon gitu loh. Jadi please komen buat kalian yang tahu dan kalian yang punya rekomendasi-rekomendasi yang lainnya. Tolong kasih tahu gua culinary journey-nya buat gua. Nextnya gua mesti kemana lagi ya? Makanan yang unik, makanan yang enak, makanan yang menarik, yang mungkin rasanya seperti ini. Which is buat gua, this is the new for me sih, ya. Makanan, gua pernah coba makanan Korea yang lainnya seperti misalkan mujigae, ya kan? Tapi magal, tapi gue nggak pernah menemukan rasa yang seperti ini ya. Jadi ini baru buat gue, so please kasih tahu gue lagi makanan-makanan yang baru, yang mungkin makanan French ya kan, mungkin makanan Western yang lainnya yang unik. Kasih tahu gue dan tuntun gue mesti kemana lagi. Oke? Jangan lupa untuk dukung gue terus di channel gue Friska Dewi. Don't forget to subscribe, comment, like, and share. Oke? Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.